Shalom teman-teman youth yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali untuk hari ini kita boleh bersama-sama ibadah untuk meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan berdoa dan memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan yang selalu melimpah untuk kehidupan kami. Banyak sekali masalah yang kami hadapi Tuhan, tapi itu semua tidak akan membuat kami untuk mundur dari hadapan-Mu dan tidak akan membuat kami untuk jatuh. Dan biarlah Tuhan sebentar lagi kami boleh mengadakan ibadah youth meskipun hanya sebatas online, tapi biarlah ibadah kami tetap menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Buka setiap hati dan pikiran teman-teman kami yang ada di rumah, supaya kami boleh menerima semua urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ku ingat semua kebaikan
bersyukur. Besar yang-Mu menjadi hidupku, Allah yang ku perlukan. Sungguh besarlah tiang-Mu, sungguh besarlah kasih setiamu, besarlah kasih setiamu. Kami mau selalu bersyukur, kami Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah sekalipun menyesali setiap jerih lelah pelayanan kami. Kami selalu mengandalkan Engkau Bapa, karena kami tidak mampu tanpa cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami akan tetap setia melayani Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami akan terus melayani Tuhan di sisa umur kita sampai pada kesudahannya. Kami akan terus melayani Tuhan. Jangan pernah ku sesali mengikut Yesus hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Yang harus ku bayar
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Tuhan, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, biarlah sedikit dari pujian yang kami berikan kepada Engkau boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu semakin hari semakin diperbaharui lagi oleh Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran dari firman-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami, buka telinga kami Tuhan. Ajar kami untuk diam, mendengarkan setiap dari perkataan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, membangun setiap hati kami, menyelesaikan setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom teman-teman, untuk minggu depan WL akan dilayani oleh Saudara Jimmy. Dan untuk bulan ini kita akan mempelajari tentang relationship. Mari bersama-sama kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, selamat pagi
Selamat sore, siang, dan malam. Baik Anda yang sedang menyaksikan online service, juga bagi teman-teman yang saat ini sedang berada di tempat ini. Saya berharap ini adalah online service yang kedua. Semoga teman-teman tetap bergairah di dalam Tuhan meskipun keadaan situasi menentu. Justru kita harus bersyukur kalau keadaan situasi saat ini tidak menentu, tapi hanya satu yang bisa menjadi kepastian buat kita, yaitu firman Tuhan. Amin, teman-teman. Yes, semua sudah mandi ya? Sudah katanya. Baik, terima kasih. Oke, karena waktu saya hanya beberapa menit, 10 sampai 15 menit, teman-teman, mari kita bersama-sama belajar di sambungan daripada tema bulan Juli ini, yaitu relationship. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena pada minggu ini, Sabtu ini kami boleh kembali bersama-sama mengadakan beribadah bersekutu melalui online. Tuhan berkati setiap kami, berikan konsentrasi agar kami boleh Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dan mengubah cara berpikir kami agar kami boleh menjadi sehati sepikir di dalam Yesus Kristus. Tuhan, segala gangguan yang hendak mencuri firman-Mu, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengusirnya, sehingga Tuhan dalam beberapa menit ke depan kami boleh berjaga-jaga dan kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Teman-teman, sebagai review, minggu Sabtu kemarin, Sabtu yang lalu kita belajar tentang sahatis pikir. Sahatis pikir yang kita kupas dari jemaat di Filipi, di mana jemaat di Filipi pada waktu itu mempunyai semacam kasih yang begitu antusias di dalam melayani Tuhan, sehingga mereka mempunyai banyak ide, mempunyai banyak pemikiran bagaimana caranya untuk melayani Tuhan dengan progres, dengan kemajuan yang cepat. Tetapi di dalam banyaknya ide dan pemikiran tersebut, mereka akhirnya bertabrakan, yang satu sama lain kepingin A, yang satu sama lain kepingin B, kepingin C, kepingin D. Bahkan mereka melupakan esensi dari pelayanan, yaitu saling mengasihi. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar jemaat di Roma. Bagaimana Rasul Paulus menasihati bagaimana supaya jemaat di Roma itu sehati sepikir. Nah mari kita baca dari ayat pembimbing kita, Roma 12 ayat 16. Mari siapkan handphone suci saudara, Alkitab suci saudara, gadget suci saudara. Sudah ya? 1, 2, 3, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya ulangi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Teman-teman, untuk mengetahui apa maksud Rasul Paulus sehati sepikir di sini adalah kita harus mengerti apa yang terjadi pada waktu itu di jemaat Roma, jemaat yang ada di Roma. Teman-teman, perlu kita ketahui kalau jemaat di Filipi itu Rasul Paulus sendiri yang merintis. Jadi kalau dia menegur secara langsung, ya itu wajar karena dia yang merintis. Tetapi jemaat di Roma ini, teman-teman, bukan rintisan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga tidak tahu kok tiba-tiba ada jemaat di Roma. Kenapa dia tahu? Karena waktu itu surat ini ditulis di Korintus. Pada waktu Paulus tinggal di Korintus, ada orang Korintus pergi ke Roma, lalu pulang ke Korintus, lalu diberikan kabar.
Ya, anggap saja misalnya kabarnya itu yang jemaatnya ini namanya Jimmy, Egi, Zevanya mah sudah bosen dengarnya ya teman-temannya. Ya wes lah kalau begitu Pak Bion lah sekali-sekali ya teman-temannya. Nah, jadi jemaat ini bilang sama Rasul Paulus, Lus, Paulus itu loh, di Roma itu rupanya ada jemaat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan loh. Nah, di saat itu Rasul Paulus begitu antusias. Ya wes, ini tak tulis surat nanti kirimin ya ke sana ya. Begitu saudara, bahasa bebasnya menurut saya. Nah, jadi teman-teman, Rasul Paulus juga mendengar kabar jemaat yang ada di Roma ini, biar kita ketahui, rupanya ya maklum ya, namanya juga orang Kristen percaya. Nah, rupanya namanya gereja mula-mula, saya pikir juga gereja lama juga pasti ada konflik ya. Gereja lama, gereja muda, pasti ada konflik ya kan. Nah teman-teman, di sini konfliknya luar biasa, ada 4. Konflik yang pertama adalah orang Yahudi yang percaya Yesus. Orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain yang percaya Yesus. Itu konflik pertama. Konflik kedua adalah adanya kesenjangan ekonomi. Jadi ya ngertilah, Yahudi kan biasanya orangnya tajir-tajir ya. Kenapa ya? Karena mereka ilmu dagangnya luar biasa, pinter dan segala macam. Terus yang ketiga, konflik karunia. Yang ya di Roma ada, maaf itu ada iklan saudara. Nah jadi waktu, ketawa aja. Jadi teman-teman, waktu di Roma ini ada yang namanya jemaat yang punya karunia. Karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia kesembuhan. Nah, karunia-karunia ini pun menjadi satu kesombongan. Oh, itu karunia itu penting. Karunia saya lebih penting. Nah, jadi banyak sekali konflik yang terjadi. Dan konflik yang keempat adalah konflik di mana mereka memegang teguh doktrin pengajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru mereka terdahulu. Nah teman-teman, dari konflik ini ya muncullah satu nasihat Rasul Paulus. Halo jemaat Roma, kalian itu jangan bersaing tentang hal itu. Kalian itu harus melayani. Makanya ayat selanjutnya apa? Tetap janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Teman-teman, dari pelayanan itu, mengasihi itu tidak berfokus pada siapa yang hebat, tidak berfokus pada apa yang saya miliki, tidak berfokus pada saya lebih bisa dari dia. No, teman-teman, salah, keliru ya. Rasul Paulus bilang, kalau you mau jadi Kristen yang benar yang baik, kamu itu harus hidup sehati sepikir. Artinya, teman-teman, sehati sepikir bukan berdasarkan apa yang lu mau, tetapi sehati sepikir apa yang firman Tuhan mau. Itu loh teman-teman. Ini pesan yang terakhir ya. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nih, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Teman-teman, begini. Pada waktu itu juga banyak sekali orang Kristen yang miskin. Orang Kristen yang membutuhkan pertolongan. Baik itu pertolongan rohani, baik itu pertolongan jasmani. Tetapi orang-orang di Roma sibuk dengan ego mereka sendiri. Orang-orang di Roma sibuk dengan gua, dan gua. Emang gua singa apa? Ya kan, ditelan kapok loh. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi gimana ya? Kita memang dituntut sebagai pemuda-pemudi yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Dalam menjalin hubungan teman-teman, firman Tuhan berkata, di mana ada mementingkan kepentingan sendiri, disitulah terjadi kekacauan. Ayo teman-teman, saya ingatkan kembali, ini firman ini bukan berkata pada sampean saja, tapi juga pada saya sebagai seorang pemimpin. Supaya saya juga sebagai seorang pemimpin, ojo sak karepe dhewe.
Begitu ya teman-teman ya. Iya, intinya begitu. Nah teman-teman, selain itu pesan yang kedua, saudara-saudara teman-teman, kalau melayani orang jangan lihat muka. Jangan sekali-kali teman-teman membeda-bedakan teman. Tetapi pedulikanlah sesama manusia seperti manusia sebagaimana layaknya. Oke teman-teman, hari ini saya berbicara 2 poin. Teman-teman, dalam menjalin hubungan, kita harus sehati sepikir dengan firman Tuhan, yaitu kita haruslah yang namanya melayani, tidak memandang manusia. Yang kedua, kita tidak boleh membanggakan apa yang kita punya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar di dalam menjalin satu hubungan, kami tidak boleh Tuhan mengedepankan ego kami. Kami juga harus sehati sepikir di dalam firman Tuhan, dan juga Tuhan kami harus memandang siapa yang kami layani sebagaimana sesama kami manusia. Tuhan, tolong kami. Mungkin di zaman sekarang Tuhan, banyak sekali media sosial menampilkan semua yang terbaik, semua yang wah Tuhan. Tetapi kami mau menjadi pelayan Tuhan, di mana kami melayani dengan mata Kristus, dengan tingkah laku Kristus, memperlakukan baik yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit. Semuanya sama Tuhan, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Mari teman-teman kita angkat tangan kita doa berkat. Bapa dalam kerajaan surga, izinkan hamba-Mu berdoa bagi kami, youth komunitas ini Tuhan boleh senantiasa diberkati Tuhan dalam segala hal. Diberkati di dalam apa yang mereka kerjakan, diberkati mereka yang dalam perkuliahan, persekolah, yang dalam sekolah, bangku pelajaran, media online dan juga Tuhan belajar daring. Tuhan berkati Tuhan. Berkati juga Bapak perjodohan mereka. Berkati juga Tuhan usaha yang dirintis. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Orang tua diberkati, senantiasa dijaga, dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan, terima kasih, ini doa kami terima berkat-berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, berkat yang tak terduga-duga, dan berkat yang senantiasa berkesinambungan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabtu depan bersama Bung Jimmy.